family story begins 25 million years ago, at a time of intense global warming. Berlatar 25 juta tahun yang lalu, bumi mengalami pemanasan global yang intens. Daratan yang awalnya terpecah-pecah perlahan menyatu dan menumbuhkan hutan yang lebat. 100 spesies kera besar menyebar ke seluruh daratan, termasuk Gigantopithecus, Ramapithecus, Sivapithecus, dan lainnya. Zaman ini merupakan era kejayaan spesies kera besar maupun kecil. Kemudian maju ke era 13 juta tahun yang lalu. Di daratan Mediterania, terdapat sekelompok spesies yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka menghuni hutan lembab dan hidup berkelantungan di pepohonan raksasa. Primata ini dijuluki sebagai Pierolapithecus. Pierola merupakan keluarga kera besar yang pada umumnya memakan buah-buahan. Dia terlalu berat untuk berjalan di atas ranting, jadi dia berkelantungan. Terkadang, Pierola menggunakan kedua kakinya untuk melewati cabang, dan ini sekaligus mengasah kemampuannya untuk bisa berjalan. Suatu saat terdapat Pierola jantan muda yang tersesat di pepohonan lain. Dia takut ketika melihat kelompok lain, karena spesies mereka hidup berkelompok dan terstruktur. Setiap kelompok memiliki pejantan yang dominan sebagai pemimpin, sedangkan yang lain ialah betina dan bayi-bayinya. Pierola muda yang tersesat ingin bergabung bersama mereka, namun tentunya dia harus berhadapan dengan pemimpin kelompok. Melalui penciuman mereka, Pierola muda itu terdeteksi, lalu pejantan kelompok hampir menyerangnya. Untungnya dia hanya diintimidasi, tidak sampai dibunuh. Upaya Pierola muda itu untuk bergabung gagal, dan dia sedih karena tersesat. Namun saat dia murung, hal yang menakjubkan terjadi. Salah satu kelompok betina melihatnya, merasa kasihan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa spesies ini memiliki empati terhadap sesamanya. Tak hanya itu, mereka juga memiliki simpati, di mana seluruh anggota kelompok mendukung apa yang diinginkan salah satunya. Si betina turun untuk mengecek kondisi Pierola muda itu. Dia masih baik-baik saja. Untuk kali ini, Pierola muda tak diusir dari pohon ini, namun dia harus tetap menjaga jarak dan tidur di ranting seadanya. Tak seperti kebanyakan mamalia kala itu, spesies Pierola memiliki tidur yang lebih panjang. Kelompok akan membuat kasur dedaunan di puncak pohon untuk melindungi mereka dari pemangsa. Sangat sulit untuk membuat tempat berlindung ini, dan pengetahuan cara membuat kasur ini hanya dimiliki oleh sang ibu. Jadi keterampilan itu tak akan dimiliki anak-anak muda sampai mereka dewasa. Berkat keajaiban dari tidur ini, Pierola memiliki mental yang stabil. Seperti yang diketahui, tidur memungkinkan otak untuk menyortir informasi, karena tak semua yang diterima otak di siang hari bermanfaat. Jadi otak akan membuang beberapa dan menyimpan bagian penting dalam ingatan. Aktivitas itu hanya akan dilakukan ketika tidur di malam hari. Inilah yang dilakukan spesies ini. Mereka tidur dari hilangnya cahaya sampai munculnya kembali cahaya. Namun untuk kali ini, Pierola muda asing itu masih belum diterima tidur di kamar mereka. Jadi dia berada di ranting dan sewaktu-waktu dia terjatuh. Namun tubuhnya telah beradaptasi, membuat tangannya refleks menggapai ranting ketika dia akan terjatuh. All that while we sleep. Remarkable. This morning, the group have come down to the forest floor. Ketika pagi muncul, kelompok bergegas ke darat untuk mencari makanan. Pierola muda mencoba mengikuti mereka dan dapat dilihat bahwa mereka adalah omnivora, namun cenderung memakan tumbuh-tumbuhan. Dari beberapa makanan di hutan, diantaranya banyak yang beracun. Para Pierola muda selalu di bawah pengawasan ibu, yang tentunya memiliki pengetahuan yang lebih tentang makanan. Ibu selalu mengajarkan bagaimana cara memilih makanan. Hal ini diwariskan mereka secara turun-menurun. Di kejauhan sana, Pierola muda mencoba mendekati kelompok betina, berharap ingin bergabung sepenuhnya. Dia memberikan jasa dengan membersihkan kutu di tubuh betina. Ini membuat betina tua itu senang, tapi tanpa dia sadari, itu membuat si jantan marah, lalu dia mulai menyerang Pierola muda itu. Pejantan itu memang pemimpin, tapi bukan berarti dia bertindak sesukanya. Beberapa betina lain melindungi Pierola muda asing itu, dan setelah tahu bahwa pendukungnya lebih banyak, pejantan pun mengalah.
Terkadang, anggota betina juga berperan penting dalam kelompok, termasuk pengetahuan. Para betina tampaknya semakin akrab dengan pirola muda asing itu. Mereka dimanjakan dengan perawatan pirola muda. Saking akrabnya, si betina menggoda dia, namun pirola muda tampaknya tak memiliki banyak pengalaman, lalu dia malah ketakutan. Hal yang menakjubkan terjadi. Secara spontan mereka tertawa. Ternyata tertawa inilah yang sering menyelesaikan konflik dalam kelompok ini. Kondisi lingkungan kala itu bagaikan surga bagi kera besar. Sumber makanan dan air melimpah. Hanya ada satu masalah, yakni predator. Kelompok pirola memiliki pengetahuan yang mendalam tentang daratan. Mereka bisa mendeteksi jejak predator, yang kebanyakan adalah harimau. Burung-burung akan memberi mereka alarm bahwa di daratan ada predator. Segera mungkin pirola akan naik ke pohon untuk selamatkan diri, dan setelah suara burung senyap, artinya kondisi telah aman, lalu mereka bisa kembali ke darat. Walaupun dapat dikatakan bahwa mereka hidup di era keemasan kera, namun sepertinya tak akan bertahan lama. Banyak aktivitas tektonik kala itu, di mana tanah-tanah sering bergeser sehingga sewaktu-waktu akan terjadi bencana. Saat itu pirola muda asing juga masih ragu mendekati kelompok, namun dia bertindak beda dengan yang lain. Walaupun masih muda, dia bisa menggunakan ranting untuk mengambil rayap di pepohonan. Ini menunjukkan bahwa dia berasal dari kelompok yang lebih cerdas. Si betina melihatnya dan menghampirinya. Baru pertama kali dia melihat rayap lalu memakannya. Ternyata sangat enak. Alat berupa tongkat itu sangat canggih dan cukup memuaskan. Dan dari sini, kelompok ini tertarik menggunakan tongkat untuk melakukan tugas-tugas baru. Karena pengetahuannya itu, pirola asing itu pun mulai menjadi daya tarik kelompok untuk menemukan hal-hal baru. Namun peristiwa tragis segera terjadi. Salah satu bayi mereka keracunan di sana karena kelalaian sang ibu. Dia pingsan setelah memakan salah satu tumbuhan. Kelompok pun segera membawanya ke rumah. Sedangkan pirola muda asing itu sibuk meneliti tumbuhan racun itu. Ternyata dia tahu apa yang harus dia lakukan. The young male recognizes this poison. Pirolas were herbalists. Pirola muda mencoba mencari obat herbal. Dia dapat mengetahuinya dengan patokan sebuah cacing. Jika ada cacing yang tidur di bawah tumbuhan itu, maka tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai obat. Dengan cepat dia mendapatkannya, lalu menghaluskan dengan mengunyahnya. Walaupun sempat ditolak bejantan, dia tetap memberinya obat, yang mana hal ini tergolong baru dalam kelompok. Secara ajaib dia sembuh, yang tentunya membuat anggota bahagia. The infant is saved. It's her will. Karena jasa pirola itu, pejantan pun resmi menerimanya menjadi anggota. Namun tak lama setelah itu, lempeng bumi mendadak bergeser. Gempa terasa di mana-mana, burung bertebaran, menandakan bagi mereka bahwa eksodus besar akan segera dimulai. Mau tak mau, mereka harus meninggalkan kampung mereka jika ingin tetap bertahan hidup. Lempeng Afrika berada di dalam jalur tabrakan dengan Eropa. Iklim planet ini berubah secara dramatis. Hutan lembab Eropa menghilang. Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar Asia, di mana hutan Cina dan Jepang terfragmentasi atau terpecah. Kera-kera besar Asia bermigrasi ke wilayah Asia Selatan. Mereka akan memunculkan nenek moyang owa dan orang hutan. Sementara benua Afrika baru saja ditutup oleh Selat Gibraltar, terputus dari perairan Atlantik. Mediterania mengering dan menyisakan laut mati. Pirola dan kerabat mereka melintasi Mediterania yang kering. Mereka bermigrasi ke Afrika di mana hutan hijau menyebar luas, terutama di daratan hijau luas Sahara. Mereka berevolusi dan menjadi spesies baru yang lebih menakjubkan. Mereka disebut sebagai Sahelanthropus atau tumai. Dan sampai 7 juta tahun kemudian, kita dibawa ke wilayah tepi Danau Chad, tempat tumai tinggal. Evolusi baru tumai membuat mereka berada di antara spesies paling berbahaya dan cerdas. Tumai masih tampak tidur di pepohonan, namun dia telah melakukan banyak hal di daratan. Mereka juga memiliki pasokan makanan yang lebih bervariasi, walaupun itu terkadang sangat sulit didapatkan. Tampaknya keturunan pirola betina sekarang menjadi tumai. Penampilannya berubah, tapi dia tetap memiliki mata emasnya, yang mana itu diturunkan melalui DNA pirola betina. Dia memiliki putra dan dia perlu banyak lagi belajar. Pendidikan terhadap putranya sekarang membutuhkan waktu yang lebih lama.
Untuk mengetahui apa yang harus dimakan, dia harus tahu bagaimana cara memakannya terlebih dahulu. Tumai memiliki alat yang berbeda untuk setiap makanan, dan untuk menguasai alat-alat itu, mereka perlu berlatih selama berjam-jam. Karena menggunakan alat-alat ini, maka mereka semakin banyak mendapatkan variasi makanan, seperti madu di dalam pohon dan sebagainya. Tentunya semakin banyak variasi makanan, maka semakin banyak variasi nutrisi juga yang diserap oleh tubuh mereka. Tumai juga memiliki kebiasaan baru yang tergolong aneh, yakni berjalan dengan kedua kakinya. Selain bisa terlihat besar untuk menakuti predator, berjalan dengan dua kaki ini membuat mereka efektif untuk melewati rerumputan. Mereka masih hidup berkelompok dan sangat peduli dengan wilayahnya. Namun ada sedikit perbedaan dengan Virolas. Pejantan tertua yang kastanya sebagai pemimpin itu sekarang berperilaku secara semena-mena atau harus dihormati. Jika tidak, maka dia akan menunjukkan kekuatannya, tak peduli bahwa musuhnya kecil ataupun besar. Respected. The alpha is a type of ultra-dominant male who always feels the need. Namun di sisi lain, pejantan itu tak sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Terkadang, dia malah memuji pejantan lain untuk bersahabat, menunjukkan bahwa dia tetap membutuhkan koloni agar tetap aman. Untuk memperbanyak keturunan, Tumai sedikit memiliki cara berbeda. Jika sebelumnya mereka hanya mengendus lalu kawin, kali ini Tumai memiliki cara khusus. Seringkali sebuah pasangan berpencar dari kelompok untuk berduaan, dan isyarat kawin ditunjukkan dengan bulu mereka yang berdiri. Predator masih menjadi masalah utama mereka. Jika tak berhati-hati, maka mereka akan dimangsa oleh buaya, di mana hal ini sering terjadi pada bayi Tumai. Stray from the bank. No one has noticed. Bermain di daratan memang memiliki banyak keunggulan. Namun tentunya tempat itu tak seaman di atas pohon. Maka itulah Tumai masih bergantung pada pepohonan. Ibu membawa bayinya ke atas pohon. Kali ini dia tak langsung membuangnya, namun malah menunggunya, berharap dia bisa bangun kembali. Sampai paginya, 3 Tumai jantan berkeliling di daratan, dan mereka melihat Tumai lain di bawah pohon ara. Baru pertama kali mereka melihatnya. Tampaknya mereka memakan buah ara yang terlalu matang dan tampak mabuk. Ternyata kelompok Tumai lain datang ke sana untuk memunguti buah ara yang telah membusuk di tanah. Mereka menemukan sensasi baru setelah memakan buah busuk itu, sampai tertawa dan akhirnya kawin. Di balik pohon, kelompok masih mengintip, di mana pemimpin ingin kawin dengan betina di sana. Namun tampaknya musuh tak sendirian. Mereka juga memiliki pemimpin yang jauh lebih besar. Terlintas di kepala pemimpin ini sebuah ide yang belum pernah ada sebelumnya. Ide yang membuat mereka menjadi yang paling berbahaya di bumi, yakni menyerang dengan senjata dan berkelompok. Pemimpin memancing musuh sampai dia turun, lalu 2 laki-laki lainnya menawurnya dari belakang. Musuh yang merupakan pemimpin kelompoknya itu akhirnya kalah, dan otomatis yang lainnya juga tunduk. Dengan cara ini, mereka bisa menaklukkan kelompok sekaligus wilayah secara instan. Take the goods of others. War. Sebuah cara baru yang tak terduga dan belum pernah mereka lihat. Pemimpin pun memanggil seluruh anggotanya, menunjukkan wilayah baru mereka. Namun si ibu masih belum bisa menerima kematian anaknya. Dia memasukkan berbagai tumbuhan ke mulutnya, namun juga tak kunjung bangkit. Dia tak bisa bergerak, namun tubuhnya masih ada. Dia bertanya-tanya, apa yang hidup di dalam tubuhnya? Lalu hilang secara tiba-tiba. Ibu yang tak kunjung melupakannya membuat yang lain turut sedih. Dan di sini mereka berkumpul, mengelilingi mayat untuk menangisi kepergiannya. Tumai are starting to understand the concept of death of their departed friend. Awareness of the passage of time is a huge 2 juta tahun kemudian, Afrika mulai mengering. Hutan besar Sahara mulai gersang.
Tumai terpaksa migrasi dari sana, dan kelompok pun berpencar menjadi banyak. Beberapa di antaranya berkembang menjadi garis keturunan simpanse dan gorila. Mereka memilih melupakan kebiasaan bipedal mereka dan menemukan cara baru untuk keliling dunia menggunakan 4 kaki. Sementara yang lain berevolusi menjadi makhluk yang lebih cerdas. Mereka masih tersebar di seluruh Afrika, terutama bagian timur. Disinilah kita menemukan makhluk baru dari keluarga Australopithecus. Australopithecus sendiri juga terpecah menjadi beberapa spesies. Salah satunya adalah kelompok Sediba yang bertempat tinggal di Afrika Selatan. Tampilan mereka berbeda dengan kera lain dan memiliki bulu ciri khas makhluk savana, yakni berwarna oranye. Lagi-lagi mereka masih bergantung dengan pohon. Kelompok masih terstruktur sama seperti sebelumnya. Pejantan dominanlah yang berkuasa atas segalanya. Mereka sering berada di darat, namun sangat membatasi keluar dari wilayahnya. Makanan mereka cenderung berupa akar-akar dan umbi-umbian. Sesekali makan daging jika ada hewan buas yang meninggalkan sisa buruannya berupa bangkai. Namun tetap saja, hanya si pemimpin yang menikmati bangkai itu. Bahkan Sediba tua dibiarkan kelaparan di kelompoknya. Untungnya masih ada Sediba muda yang masih peduli dengannya. Terkadang dia mengunyahkan akar agar nenek bisa memakannya. Sediba muda memiliki jiwa revolusioner. Dia merasa bahwa mereka tak akan bertahan lama jika terus-terusan seperti ini. Mereka harus berburu. Sediba muda mengajak ibunya untuk keluar dari wilayahnya, di mana tentunya hal ini membuat pemimpin marah. Namun mereka harus tetap melakukannya jika ingin hidup. Mereka berdua berjalan ke tengah savana dan melihat burung bangkai di depannya. Mereka harus merebut daging itu dan melakukan sedikit pertarungan. Tak butuh waktu lama, mereka mendapatkan daging itu. Ini adalah momen paling epik di sepanjang hidup mereka. Daging utuh mereka nikmati, lalu membaginya kepada kelompok. Namun sayangnya niat baiknya ini tak begitu disambut baik oleh pemimpin. Dia merasa dihina, lalu menghukum pasangannya. Namun bagaimanapun juga, daging merupakan makanan terbaik bagi mereka. Tidur mereka nyenyak setelah memakannya. Hal inilah yang membuat Sediba muda mencoba mencari hal baru. Suatu saat, Sediba muda mencoba memisahkan tulang menggunakan batu. Batu yang pecah itu membentuk serpihan tajam, lalu salah satu Sediba tak sengaja terluka olehnya. Mereka semua menyadari luka akibat batu itu, lalu mulai mempelajari batu tajam itu dan memanfaatkannya untuk memotong daging. Sediba muda berdiri, menyadari bahwa sudah saatnya mereka berubah menjadi predator setelah memiliki batu tajam itu. Dia mengajak kelompok untuk mencari mangsa daripada harus menunggu mangsa. Kali ini pemimpin setuju dengan idenya, lalu mereka pun pergi berpetualang. Sepanjang perjalanan di sabana, mereka akhirnya menemukan bangkai rusa. Pemimpin dengan cepat mengawali pengambilan daging itu, sementara yang lain memantau dari jauh. Tanpa dia sadari, anak singa berdiri di depannya, lalu dia pun pergi. Pemimpin tetap menikmati makanannya, dan tak menganggap tanda-tanda itu sebagai ancaman. Namun yang benar saja, sesaat kemudian induk singa muncul, dan dengan cepat menyergap pemimpin itu. Semua anggota pun lari berhamburan, sementara pemimpin sendiri tewas di tangan singa. Anggota lain berlindung di atas bebatuan tinggi. Ada yang ingin kembali ke pohon mereka, sementara yang lain ingin melanjutkan petualangannya. Di sini mereka pun berpencar menjadi 2 kelompok. Kelompok satu memilih untuk kembali ke pohon, sementara Sediba muda dan ibu memilih untuk menjelajahi wilayah baru. Kelompok satu menetap di pohon, salah satunya bernama Lucy. Namun mereka tak bisa beradaptasi dengan iklim berikutnya karena monoton, sehingga 1 juta tahun kemudian mereka pun punah. Sementara kelompok petualang terus menjelajahi daratan dan terus menemukan pengetahuan baru walaupun beresiko dimangsa. Singkat cerita, setelah era Sediba, spesies baru pun muncul, yakni kelompok pemburu yang tak tertandingi bernama Homo erectus. Bersamaan dengan itu, kedua benua Amerika bertabrakan. Hal ini menyebabkan terciptanya Gulf Stream atau arus teluk. Arus air hangat ini mengalir dari Teluk Meksiko menuju Arktik sebelum akhirnya masuk ke laut. Lapisan kutub akhirnya membeku.
dan bumi pun memasuki era zaman es. Daratan hijau Sahara semakin mengering, dan menuju 2 juta tahun yang lalu, populasi herbivora meninggalkan Afrika untuk mencari padang rumput baru. Homo erectus mengikuti mereka. Beberapa dari mereka bermigrasi ke Eropa dan yang lainnya ke kawasan Asia. Mereka melewati apapun yang mengerikan, termasuk gunung, rawa, dan hutan. Homo erectus berjelajah tanpa arah. Yang terpenting hanyalah mangsa dan tempat yang layak. Sampai pada wilayah utara Cina. Ini adalah tempat terbaik bagi Homo erectus Cina. Spesies ini hampir sempurna menyerupai manusia. Mereka tak berbulu, menggunakan kaki sepenuhnya untuk berpindah, dan memiliki anatomi tubuh yang seimbang. Di otaknya memiliki sistem pemurnian darah yang mengatur suhu tubuh. Ini memberinya stamina paling kuat dari semua makhluk hidup. Mereka adalah pemburu paling berbahaya. Ketika mangsanya telah habis, maka mereka akan memasang jebakan. Sama seperti sebelumnya, mereka berkelompok. Namun bedanya, pemimpin tak harus dominan jantan, tapi siapa yang paling cerdas. Seperti pada kelompok ini, mereka dipimpin oleh betina yang mampu mengatur strategi perburuan dan inovasi alat-alat baru. Berkat senjata mereka, mereka mampu menyaingi predator teratas. Namun hal ini membuat mereka bergantung pada mangsanya, sehingga mereka harus terus mengikuti arah mangsanya. Efeknya, hidup mereka menjadi nomaden atau berpindah-pindah. Untungnya mereka mudah beradaptasi. Sekarang bukan lingkungan yang merubah mereka, tapi merekalah yang harus merubah lingkungan. Kali ini kelompok sedang membangun rumah pertamanya. Terkadang terbuat dari ranting kayu yang sekedar dijadikan sebagai pembatas. Beberapa anggota juga memiliki keahlian masing-masing, seperti membentuk batu, membuat pelindung tubuh, dan memotong daging. Hewan buruan pun dibagikan secara merata oleh pemimpin. Is when the food is shared out. Establishing a hierarchy and nurturing a life. To protect their bodies, Homo erectus have clothes made from... Sampai pada malamnya, mereka menemukan musuh baru di wilayah yang baru ini. Parasit telah menginggapi tubuh mereka dan membuatnya gatal. Mereka mungkin bisa mengatasinya dengan cepat, namun tidak dengan satu hal ini. Malam itu, petir menyambar hutan. Api berkobar dan membuat pemimpin penasaran. Dia tak pernah melihat benda itu di sepanjang hidupnya. Para anggota mengira bahwa itu adalah mangsa dan harus segera dikalahkan. Musuh semakin merambat ke rumah dan mereka harus bertarung. Dengan sekuat tenaga, sepertinya makhluk itu tak bisa dikalahkan oleh senjata. Dia melahap semua benda yang dilewatinya. Tanpa menyentuhnya, kelompok merasa panas dan takut. Mereka resmi kalah, lalu pergi dari sana. Dan satu-satunya perlindungan hanyalah air. Their camp has gone up in smoke, and the herd. Sampai kebakaran raksasa itu mereda, mereka kembali melanjutkan petualangan. Semuanya tampak gosong dan kering. Lalu sebuah aroma yang unik menggoda hidung mereka. Ternyata makhluk bercahaya itu meninggalkan daging gosong yang enak dan unik. Selain rasanya yang enak, daging juga 16 kali mudah dikunyah dan dicerna. Tentunya rahang mereka juga tak perlu capek untuk mengunyahnya. Makanan yang telah termasak itu memungkinkan untuk mengurangi ukuran otot rahang dan dapat mengembangkan otak mereka. Makanan yang dimasak juga memiliki sensasi yang lebih ringan di tubuh, sekaligus rasa yang dapat dinikmati. Inilah yang membuat Homo erectus mengenali rasa di sekitarnya, termasuk keindahan alam dan estetika. Cooked food will allow us to reduce the size of our jaw muscles, lighter step, and think clearer. Hingga pada malamnya, mereka masih bermimpi soal makanan lezat itu. Pemimpin bangun, berharap bisa bertemu makhluk bercahaya itu lagi. Namun dari seberang gunung, dia hanya melihat satu, dan itu sangatlah kecil. Mereka dengan percaya diri berjanji akan menangkapnya. Sampai pada esok paginya, mereka mendaki ke arah sana. Ternyata ada sekelompok lain yang sedang istirahat. Cahaya itu berada di tengah mereka, dan apapun caranya mereka harus merebutnya. Satu persatu dilumpuhkan dengan mudah karena mereka tertidur pulas. Tapi musuh memilih untuk berdamai karena dia melihat aksesoris unik yang dipakai wanita ini. Mereka sama-sama tertarik dengan kepemilikan mereka dan akhirnya memutuskan untuk tukar-menukar. Pemimpin pun mendapatkan api, sementara musuh mendapatkan aksesoris. Is of trade.
trouble between clans. Tapi musuh mendekat, memilih untuk mendidiknya, cara membuat dan menggunakan api. Mereka saling berbagi pengalaman yang sangat penting ini. Dengan cepat mereka akrab dan menjadi satu kelompok. Salah satu musuh naksir dengan pemimpin, lalu mereka kawin dengan nilai estetika khusus. Semenjak adanya api, mereka bisa mengatur suhu, sekaligus memberi perlindungan dari serangga dan predator. Bahkan segalanya hampir berubah semenjak kehadiran api ini, seperti menerangi kegelapan, menyembuhkan penyakit, memasak berbagai tumbuhan, hingga menajamkan ujung tombak. Berkat api juga, beberapa fungsi tubuh mereka berevolusi. Mereka mulai mengolah nada dan berpidato, menyampaikan dari mana mereka berasal. Who are we? To their lives. Kehidupan mereka masih nomaden dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Homo erectus menciptakan spesies baru di Asia Tenggara, seperti Beijing Man dari Cina, lalu Solo Man dari Sungai Bengawan Solo, Indonesia, lalu Tiny Man dari Pulau Flores, Indonesia, dan di Asia Tengah ada Denisova Man. Begitupun di Eropa yang dingin, Homo erectus berubah menjadi Neanderthal. Kelompok mereka adalah spesies purba paling cerdas yang pertama kali ditemukan. Masing-masing menciptakan budaya mereka sendiri. Namun era Homo erectus tak bertahan lama. Di Afrika muncul lagi spesies baru, yakni Homo sapiens, di mana manusia purba inilah yang akan mendominasi dunia. Mereka memiliki tubuh hampir sama seperti manusia, menggunakan bahasa, menulis, budaya, dan ciri khas. Sekitar 100.000 tahun yang lalu mereka berada. Dan setelah kurang lebih 10.000 tahun yang lalu, Homo sapiens tidak lagi menunjukkan keberadaan mereka. Beberapa menyebut bahwa mereka punah, atau tidak mereka telah menjadi manusia sampai sekarang. Tentunya karena Mimin beragama, jadi tetap berpendirian dengan iman Mimin. Dan seluruh penjelasan di atas mungkin hanya Mimin jadikan sebagai wawasan saja guys. Earth today. He is the only human on Earth, but his presence shines.